Shalom Bapak Saudara, dimanapun Bapak Saudara berada, yang saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara, mari bersama-sama dengan saya angkat pujian ini. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari lebih lagi katakan dengan imanmu. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari tanpa musik katakan dengan iman. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Saudara, kita akan baca dalam Matius 8 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kesalahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, kehadiran Yesus dalam setiap kehidupan kita, bahkan kematian Yesus di kayu salib, dia bangkit dan naik ke sorga, bukan cuma sekedar menyelamatkan kehidupan kita dari lumpur dosa kepada keselamatan yang kekal, tetapi oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib, dia memikul kelemahan kita dan menanggung segala sakit penyakit kita. Di dalam Matius 8 ayat 17b berkata, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Artinya bahwa di dalam Yesus komplit segala kesusahan kita dipikul Yesus. Dia menyelamatkan kita, dia pikul kelemahan kita, dia sembuhkan sakit penyakit kita, bahkan dia sediakan berkat masa depan, pengharapan yang baik, yang baru, yang penuh dengan sukacita di dalam Yesus. Saudara, ada hal yang harus kita lakukan. Bagian Tuhan Yesus sudah dia kerjakan 2000 tahun lebih yang lalu. Dan dia naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudus kepada setiap kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Namun
ada bagian kita yang harus kita lakukan. Yaitu kita harus percaya bahwa hidup kita di dalam Yesus ada kemenangan, ada kuasa, ada sukacita, ada berkat, ada kesembuhan, dan ada pemulihan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, setiap kita diperlukan iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Bahwa di dalam Dia komplit segala kelemahan kita sudah diganti dengan sukacita dan dengan kekuatan yang baru. Bukankah dalam Lukas 1 ayat 37 juga berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya tidak ada hal yang mungkin menurut kita itu sulit bagi Tuhan. Sebab Dia punya kuasa atas segalanya. Atas langit dan bumi, atas kehidupan kita. Asal kita percaya. Sebab bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama hal ketika Abraham ditemui oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan berkata bahwa Abraham bersama Sarah akan melahirkan, akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Secara manusia Abraham tidak percaya, saudara. Secara manusia Sarah tidak percaya karena dia sudah tua. Alkitab mencatat Sarah sudah menopause, sudah mati haid, sudah tidak punya gairah lagi. Sarah sudah tua. Secara kedokteran itu tidak mungkin. Tetapi ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka percaya sepenuhnya, maka Abraham dan Sarah mendapat anak, yaitu Ishak. Sama hal ketika malaikat Tuhan menjumpai Maria. Ketika malaikat Tuhan berkata bahwa Maria akan melahirkan seorang putra. Secara manusia Maria belum menikah, saudara. Belum bersetubuh dengan pria. Tetapi ketika Tuhan berfirman dan Maria percaya, maka lewat kandungan Maria bahwa seorang bayi, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan, lahir dari kandungan Maria. Saudara, kehadiran Yesus bukan sekedar supaya kita diselamatkan. Sekali lagi saya tekankan bahwa kehadiran Yesus tidak cuma membuat kita selamat
mengangkat kita dari lumpur dosa kepada kehidupan kekal. Tetapi Yesus juga dia datang supaya oleh bilur-bilurnya saudara dan saya menjadi sembuh. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam Petrus 2 ayat 24 ditekankan kembali lagi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, saudara dan saya yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu, saya, kita semua telah sembuh. Saudara, saya mau kembali mengajak setiap kita untuk semakin percaya kepada kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan punya kedaulatan penuh atas tubuh jiwa kita. Saudara, apapun kondisi saudara saat ini. Ada yang sakit di bagian pinggang. Ada yang sakit di bagian kaki. Ada yang sakit di bagian organ-organmu. Ada yang sakit di telingamu. Ada yang sakit di bagian mata sebelah kirimu. Bahkan saudara, ada yang sedang mengalami penderitaan. Bahkan ada gula darahmu yang tinggi. Ada diabetesmu naik. Saya mau sampaikan kabar baik kepada saudara. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberikan setiap yang terbaik kepada saudara. Maukah saudara percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu? Maukah saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Izinkan Dia berdaulat atas hidupmu. Saudara punya kuasa ketika engkau percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seketika itu juga engkau punya kuasa. Saya mau ajak saudara dan saya untuk kita sepakat berdoa. Mari taruh tangan kananmu kepada yang sakit. Angkat tangan kirimu saudara. Dengan iman. Mari perkatakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya mau ajak saudara dan saya untuk kita sepakat berdoa. Mari taruh tangan kananmu kepada yang sakit. Angkat tangan kirimu saudara. Oleh bilur-bilur dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Sakit penyakitku sembuh di dalam nama Yesus. Sakit penyakitku sembuh di dalam nama Yesus. Ekonomiku pulih dalam nama Yesus. Hubunganku pulih dalam nama Yesus. Bahkan apa yang hilang, yang pernah dicuri iblis. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tanganmu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus oleh otoritas Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, apa yang hilang dikembalikan berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari mengucap syukur saudara. Mari mengucap syukur engkau sudah sembuh. Mari mengucap syukur penyakitmu sudah sembuh. Mari mengucap syukur engkau sudah pulih. Mari mengucap syukur tangan Tuhan ada dalam hidupmu. Mari mengucap syukur Immanuel
Allah beserta engkau. Mari mengucap syukur sebab Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Mari mengucap syukur sebab anugerahnya ada atas hidupmu. Mari mengucap syukur, mari mengucap syukur saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom.